bikin bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman, orang yang rindu ridha Allah dan takut akan hukuman Allah. Dan kesadaran akan dua hal tersebut akan menjadikan seseorang itu akan begitu bersemangat di saat mendengar seruan kebaikan untuk melakukan kebaikan. Dan di saat ada peringatan, larangan, sebuah larangan, begitu mudah dia meninggalkan larangan tersebut. Kenapa? Karena keyakinannya yang kuat akan pahala dari Allah, ridha Allah, surga, dan hukuman Allah. Sehingga ada sahabat Nabi SAW disebut sebagai sahabat yang begitu cepat melakukan kebaikan dan begitu takut melakukan dosa. Ditanya, kenapa engkau seperti itu? Apa yang resepnya? Resepnya adalah, aku di saat melihat kebaikan langsung aku hadirkan surga di mataku. Sehingga itulah yang menjadikan aku tidak mau menunda kebaikan. Di saat ada larangan langsung aku hadirkan neraka di depan mataku. Sehingga aku susah untuk melakukannya. Nah ini menghadirkan, ini kan maknanya menghadirkan, ini kan membangun keyakinan yang kuat. Bahasanya hukuman Allah sangat pedih. Hukuman Allah sangat pedih, siksa neraka pedih-pedih. Pedihnya siksa neraka, sepahit apapun, sepedih apapun siksa di dunia, nggak ada apa-apanya dibanding satu percik siksa, satu sekelumit siksa di neraka, nggak ada apa-apanya. Maka dari itu, takutlah siksa Allah, bukan siksa di dunia. Siksa dunia mah enteng. Jadi kalau bicara tentang azab Allah itu yang harus kita hadirkan azab di akhirat nanti. Kalau azab Allah, hukuman Allah yang diberikan di dunia, jika itu untuk orang beriman, untuk menghapus dosanya. Ayo. Bencana, gempa bumi, banjir, tsunami, segala macam bagi orang beriman, antara penghapus dosa, pengangkatan derajat. Akan tapi yang menyeramkan adalah di saat nanti di akhirat ini, hukuman yang sesungguhnya. Maka meyakini akan dosa ini menjadikan seorang hamba akan termotivasi untuk melakukan dua hal. Yang pertama, menghindar dari dosa. Karena dia menyadari terus dosa, hukuman Allah, hukuman Allah, hukuman Allah. Yang kedua, jika dia lalai lalu melakukan dosa, begitu mudah memohon ampun karena sadar dan yakin Allah Maha Pengampun. Tidak ada yang meremehkan. Kalau ada orang meyakini Allah Maha Pengampun lalu meremehkan, dia bukan orang yang lari, bukan orang yang takut pada dosa. Mengatakan, nanti sebentar aja kan orang beriman, nanti neraka sebentar aja. Sebentar bagaimana? Siksa pedih di neraka itu sudah tidak kira-kira kayak apa. Siksa di dunia saja, mohon maaf. Yang berani mengatakan di neraka sebentar, penting nanti masuk surga. Sebentarmu seperti apa? Di dunia saja. Kami pinjam punggung, pinjamlah punggungnya dia 5 menit, 1 menit, setengah menit, bayar 5 juta, lalu tumpangkan setrika panas di punggungnya, mau atau tidak? Enggak usah harus neraka di dunia. Lalu akan mengentengkan neraka. Sebetulnya keberanian dia mengatakan, nggak apa-apa neraka sebentar, karena dia tidak iman dengan sesungguhnya. Kalau dia iman nggak akan mampu ngomong begitu. Yang ada adalah astagfirullah, aku melakukan dosa. Ya Allah, dosaku banyak, dosa mataku. Ampuni ya Allah kami, ampuni kami. Begitu. Tapi kalau sudah mengentengkan dosa, menunjukkan kalau dia tidak iman. Bagaimana dientengkan sesuatu yang berat? Sesuatu yang berat dientengkan. Azab Allah yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Pedih, adzabun alim, syadidul iqab, syadidul adzab. Adzabun alim.
Allah yang maha pedih. Siksanya sangat pedih. Nah, ini harus kita hadirkan kesadaran yang semacam ini. Sehingga betul dikatakan Imam Haddad rahimahullah ta'ala, seorang mukmin ini seharusnya dia kalau melakukan kemaksiatan antara dua. Antara dua. Dan kalau dia sadar bahwasanya kalau melakukan antara dua ini, dia akan menghindar dari kemaksiatan. Yang pertama, melakukan kemaksiatan karena meyakini Allah tidak melihat, kafir dia. Kok meyakini Allah tidak melihat lalu bermaksiat? Yang kedua, melakukan kemaksiatan dan yakin Allah melihat, kurang ajar dia. Makanya tidak ada seorang mukmin yang menyengaja aku melakukan ini untuk mendapatkan dosa, enggak ada. Orang mukmin sejati. Akan tapi ada adalah kepleset. Astagfirullahaladzim, kepleset. Dan dia bergegas untuk mohon ampun kepada Allah. Dan setelah itu sadar betul bahasanya dosa yang dilakukan besar. Kalau Allah tidak mengampuni, maka hukumannya berat. Menitikkan air mata, menangis penyesalan. Setelah itu apa? Memohon ampun dengan permohonan yang sesungguhnya. Derai air mata, penyesalan, penyesalan, penyesalan. Bahkan an-nadamatu at-taubatu. At-taubatu an-nadamatu. Tobat sejati adalah penyesalan. Yang tidak ada penyesalan, tidak ada. Nah ini, penyesalan itu bagaimana muncul? Kesadaran akan besar hukumannya. Dia akan menyesal melakukan satu kesalahan kalau tahu hukumannya adalah hartanya semua diambil misalnya. Dipotong tangannya. Dia akan menyesal karena hukumannya berat. Tapi yang mengentengkan hukumannya biasa nggak menyesal. Alah, cuman gitu doang. Berarti apa? Kurang iman. Sehingga mengentengkan hukuman itu menunjukkan keroposnya iman. Bahkan mungkin tidak ada iman. Hukuman Allah yang maha kuasa. Memang Allah maha pengampun, tapi Allah akan maha pedih dengan siksanya. Maka jangan main-main urusan siksa Allah. Jangan main-main urusan hukuman Allah. Dan jangan guyonan. Apalagi kadang-kadang, na'udzubillah, obrolan-obrolan. Nanti aku di neraka enak sama artis. Siapa bilang artis di neraka semua? Kami menemukan artis-artis banyak yang hijrah, kembali ke jalan yang Allah ridhoi dan menyesali semuanya. Ada. Kadang-kadang omongan kita tuh omongan yang merendahkan Allah. Nanti ya sebentar di sana. Wah, nanti sama orang cantik-cantik yang maksiat itu di neraka. Di dunia saja Anda untuk satu orang yang senang berzina, sering mabuk, suruh menikmati perempuan, minuman keras, tapi di tempat dipanggang sambil dipanggang nggak akan bisa kok, apalagi di akhirat nanti. Maka jangan main-main urusan neraka, jangan guyon urusan neraka. Bahkan bisa menjadikan kita keluar dari iman, meremehkan surga, meremehkan neraka, keluar dari iman. Yang ada adalah kita takut hukuman Allah, yang artinya juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari murka Allah, menjauhkan kita dari kemaksiatan, dan yang pernah kepleset dalam kemaksiatan semoga diampuni oleh Allah, diampuni sehingga menghadap kepada Allah bersih. Dosa sudah diampuni. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.